Selamat pagi jemaat-jemaat GKA Gloria. Nama saya Eben. Umur saya 7 tahun. Sebentar lagi kita akan merayakan doa puasa. Dan aku masih penasaran, apa sih arti-arti dari doa puasa? Yuk ikut aku bertemu Lause. Selamat pagi, Lause Alfred. Pagi, Eben. Lause Alfred sedang ngapain? Lause Alfred lagi lihat-lihat buku untuk anaknya Lause Alfred. Oh, Lause ada anak. Iya, seumur kamu, 7 tahun sama. Lause Alfred, Ya, saya mau bertanya. boleh, silakan Eben. Sebentar lagi kan kita merayakan Paskah. Di gereja kita akan merayakan doa puasa. Apa arti dari puasa? Puasa itu adalah sebuah disiplin rohani yang kita lakukan untuk kita itu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga mau fokus dan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencari Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Nah, karena kita itu mau fokus kepada Tuhan, maka kita itu juga belajar untuk menahan diri. Ada yang menahan diri dari makan, ada juga yang menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang biasanya dia itu lakukan. Untuk dia bisa sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Nah, karena itu selain berpuasa, kita itu juga tidak lupa untuk berdoa dan membaca firman Tuhan di dalam puasa itu, untuk mencari Tuhan. Itu Eben artinya. Lause, aku juga mau bertanya. Ya. Kan buku ini ada judulnya. Ya. Kalau doa puasa itu judulnya apa ya? Oh, maksudnya Eben temanya doa puasa GKA Gloria ya? Iya. Temanya ya. Temanya itu tahun ini adalah From Suffering to Glory. Dari penderitaan kepada kemuliaan. Nah, Eben tahu kan Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, Tuhan Yesus kemudian mati, menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua yang percaya kepadanya. Tapi nggak berhenti sampai di sana, karena Tuhan Yesus juga kemudian bangkit dan dia menjadi Raja dan Tuhan atas kehidupan kita semua. Nah, itu From Suffering to Glory, dari penderitaan kepada kemuliaan. Wah, bagus banget temanya. Ya. Lause, thank you Lause untuk penjelasannya. Welcome, God bless you. God bless you. Now I want to meet Lause Xian Liong. Come with me. Selamat pagi, Lause Xian Liong. Selamat pagi, Eben. Gimana kabarnya ini? Baik-baik. Oh ya, silakan duduk, Eben. Silakan duduk. Ini apa nih yang Lause bisa bantu nih? Lause, saya mau bertanya. Kalau puasa itu apa saja yang kita bisa lakukan ya? Oh, kalau waktu kita puasa, apa yang kita lakukan itu pastinya yang pertama, namanya puasa ya pasti tidak makan, tidak minum. Yang kedua, sekalipun tidak makan dan tidak minum, bukan berarti kita malas-malasan, tidur-tiduran, bukan. Yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Caranya seperti apa? Berdoa, banyak membaca firman Tuhan, supaya kerohanian kita menjadi kuat. Karena firman Tuhan itu berkata begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, artinya firman Tuhan, Alkitab yang kita boleh baca, renungkan, mendatangkan kekuatan rohani bagi kita. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang Lause bisa bantu? Oh, tidak makan dan minum. Berapa lama puasanya? Iya. Kalau orang dewasa ini di GKA Gloria, puasanya dimulai dari pukul 11 malam sampai esok hari pukul 12 siang.
Kira-kira berapa lama nih ya? 13 jam ya. Wah, pinter. Laushe. Iya, 13 jam. Lama apa enggak ya? Lama ya? Kira-kira ada lagi yang Laushe bisa bantu? Sudah cukup Laushe. Terima Oke. kasih Laushe untuk penjelasannya. Iya, Laushe punya sesuatu ini. Mau ini enggak? Mau lah. Suka ya? Iya, ini buat Eben dah. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati Eben, Tuhan berkati. Bye. Tos. Oke. Now I want to meet Laushe William. Dan ini rumahnya. Aku ketok pintu dulu ya. Permisi Laushe William. Selamat pagi Laushe William. Adik Eben, selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik. Mari, ayo duduk, mari. Laushe William, saya mau bertanya. Ya, Kata Laushe William kita 13 jam ya, lama sekali ya. Kalau tidak ada yang tahan makan dan minum selama 13 jam, apakah puasanya batal? nah gini adik Eben, memang bagi yang tidak biasa puasa 13 jam itu memang sulit gitu ya. Tapi kalau orang mengerti apa artinya puasa, lalu juga punya tekad yang kuat, dia pasti bisa melewati 13 jam itu. Lalu kemudian berpuasa itu juga bisa dalam bentuk yang lain, Eben. Ya, misalnya saya ini kurang sehat, ya. Lalu dokter bilang kamu tidak boleh makan makanan tertentu ini. Lalu saya bilang gini, oh ya baik. Misalnya contoh ya, saya suka makan daging babi dengan lemaknya. Dokter bilang jangan, nanti kamu terlalu berlemak dalam tubuh kamu. Oke, saya berpuasa tidak makan lagi itu. Lalu misalnya saja saya ini orangnya suka marah, misalnya contohnya itu ya. Nah, saya pada minggu itu bertekad bahwa saya tidak mau marah lagi. Saya minta pertolongan Tuhan. Lalu misalnya saya orangnya suka dendam ya. Nah, lalu saya bertekad Tuhan tolong saya supaya saya jangan berdendam lagi. Maka setelah 1 minggu saya bisa mempraktekkan itu, berarti 1 minggu itu tercipta satu kebiasaan yang baru dalam hidup saya. Nah, itu artinya puasa gitu ya. Oh begitu. Ya. Kalau anak-anak atau koko dan Cici bagaimana ya puasanya? Oh, kalian juga bisa berpuasa. Misalnya, kalian suka main games ya, 1 hari bisa sampai 3 jam, 4 jam. Minggu itu kalian kurangi atau sama sekali tidak main games ya. Atau misalnya kalian suka nonton film karton ya, berjam-jam di TV gitu ya. Lalu kalian bertekad pada minggu itu kami akan mengurangi jamnya. Nah, jam-jam yang tidak dipakai untuk itu, kalian bisa baca Alkitab, kalian bisa berdoa, dan belajar. Sehingga apa? Pada waktu hari Jumat Agung, atau pada waktu Paskah, kalian bisa lebih senang merayakan Jumat Agung atau Paskah. Nah, itu kira-kira Eben bisa ikut puasa dalam hal itu. Oh ternyata Eben bisa ikut puasa Oh, ya? tentu saja, tentu saja. Eben mau puasa apa? Saya mau berpuasa coklat karena itu kesukaan saya. Gamenya dikurangi, lebih sayang sama Koko. Tidak bertengkar sama Koko lagi. Ya, bagus sekali, bagus sekali. Bagus sekali. Thank you Laushe William for your time. Aku mau Sama-sama. ketemu Laushe lainnya dulu ya. Baik. Bye. Hati-hati ya, selamat berpuasa ya, Eben. Ya. Yuk. Yes. Aku mau ikut puasa dengan papa mamaku. Now I want to meet Laushe Lim. Yuk. Selamat pagi Laushe Lim. Selamat pagi, Eben. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Oh, tentu boleh. Sekarang duduk dulu biar kita ngobrolnya enak ya. Eben duduk situ. Nah.
Lalu ketika kita berpuasa kita juga berdoa ya. Apa saja yang kita doakan? Nah, betul sekali. Waktu kita puasa, kita baca firman, kita ada pujian. Nah, satunya lagi kita berdoa. Nah, di dalam berdoa, kalau kita lihat dalam tradisi Alkitab, Daniel pasal yang ke-6, Daniel itu berdoa 1 hari 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Nah, pagi kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan hidup kepada kita, dan kita juga berdoa supaya Tuhan memimpin perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan yang adalah gembala yang baik, kita percayakan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Nah, siangnya itu kita bisa berdoa mengikuti satu model doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Nah, Eben ingat nggak doa Bapa Kami? Sedikit-sedikit loh, karena dengar kebaktian bersama Papa Mama. Nah, bagus sekali. Nanti Eben terus ya belajar tentang doa Bapa Kami. Nah, kalau malam Gereja Gloria ada ibadah doa puasa bersama mulai tanggal 12 sampai tanggal 14 April. Itu ada ibadah onsite maupun ibadah secara online. Nah, seluruh keluarga diundang bersama-sama, kita akan mengadakan ibadah doa bersama dengan seluruh anggota keluarga. Eben juga bisa ikut. Oh, ternyata aku bisa ikut dengan keluargaku yang asik. Aku mau ikut sih. Terima kasih Lausha untuk penjelasannya. Oke, terima kasih. Lausha tunggu ya. Wah, seru nih. Bisa berdoa seperti itu. Yuk, kita ketemu Lausha Puwanti. Lausha lagi rekaman. Aku intip dulu ya. Kita bersyukur persekutuan hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di persekutuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Lausha Pu. Selamat pagi, Eben. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Sangat boleh. Eben mau tanya apa? Ayo kita duduk dulu. Nah, Eben mau tanya apa? Untuk mengikuti doa puasa, apakah kita berkumpul di gereja atau di rumah saja? Ya, selama doa puasa tanggal 12 sampai 14 April yang akan datang, kita bisa berdoa di rumah masing-masing. Tetapi jemaat juga boleh datang ke gereja. Oh, begitu. Ya. Mulainya jam berapa, Lausha? Iya, kita akan mulai setiap doa puasa itu jam 18.30. Jam setengah 7, bukan jam 7 ya. Karena kita akan saat teduh dulu. Kemudian jam 7 kurang seperempat kita ada doa interaktif. Karena kita akan mendoakan pokok-pokok doa yang sudah dikirimkan oleh jemaat. Nah, kita akan mendoakannya bersama. Jam 7-nya kita akan memulai dengan pujian, dengan renungan, dan juga dengan doa syafaat. Setiap jemaat yang datang ke gereja harus sehat ya. Dan jangan lupa harus tetap jaga protokol kesehatan. Dan ada satu lagi yang tidak boleh kelupaan. Setiap orang harus social distancing. Itu yang harus kita perhatikan. Nanti jam 11 malam kita berpuasa bersama-sama sampai jam 12 siang besoknya. Eben sudah mendapatkan penjelasan dari Lausha Sindiong ya? Iya, oke. Thank you, Lausha, untuk penjelasannya. Saya sudah mengerti. Thank you very much, Lausha Puwanti. My pleasure, Eben. Makin seru nih info tentang doa puasa. Yuk, kita bertemu dua Lausha terakhir. Mereka lagi rapat. Semoga sudah selesai. Sudah selesai rapatnya Pak David. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu anak kecil, kata panitia. Oke, iya, Pak. Namanya Eben ya, Pak ya? Betul. Iya.
Dia ingin bertanya soal doa puasa di GKA Gloria. Oke, ya. Jadi kita tunggu aja ya. Siap, ya. Oke. Selamat pagi, Lausha Bang Bang dan Lausha David. Selamat Pagi, ya. Bagaimana kabarmu? Baik-baik. Silakan duduk. Wah, ini Lausha David mau kasih coklat dulu ya. Kan tadi Eben sudah keliling-keliling kan? Ah, capek ya? Iya, capek tapi senang karena bertemu banyak Lausha dan Lausha-Laushanya hebat loh. Iya, tak tambahin lagi satu ya. Lausha David. Iya. Doa interaktif itu apa sih? Doa interaktif itu adalah kita ini sebagai hamba Tuhan ya mendoakan akan jemaat yang pada waktu itu memberikan pokok doa kepada kita. Contohnya kalau Eben ingin memberikan pokok doa kepada kami untuk kami doakan, nah Eben boleh mengirimkan di nomor hotline ya. Ada nomor hotline adalah nomor telepon yang bisa dihubungi. Nomor hotline-nya adalah 0812 3507 6742 ya. Nah, dari situ nanti semua pokok doa akan didoakan oleh semua tim hamba Tuhan. Jam 6.45 sampai jam 7. 15 menit kita akan mendoakan mereka. Begitu, Edman. Baik, Lausha, saya ingin bertanya kepada Lausha Bang Bang. Ya. Wah. Lausha, kan hari Senin dan Sabtu kita tidak doa puasa. Kita ngapain dong? Wah, pintar sekali nih Eben. Gini Eben, hari Senin memang kita tidak ada malam doa puasa. Tetapi keluarga masih tetap bisa berkumpul bersama untuk mengikuti altar keluarga. Gereja akan memberikan renungan e-book altar keluarga. Kita bisa mengikuti sesuai dengan susunan yang sudah dibuat. Dan hari Selasa, Rabu, dan Kamis juga ada e-book dan doa malam bersama. Hari Jumatnya kita bersama-sama merayakan Jumat Agung, dan Sabtu yang disebut dengan Sabtu Sunyi kita juga ada e-book altar keluarga. Kemudian hari Minggunya kita bersama-sama merayakan Paskah. Wow, selama 1 minggu kita bisa sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan Yesus. Betul, Ben. Dan Lausha berharap bukan hanya 1 minggu saja berdoa dan berpuasanya, tetapi berdoa harus menjadi napas hidup anak Tuhan. Karena Tuhan telah menebus kita dan kita telah menjadi miliknya. Dan tetap melatih diri berpuasanya, karena itu baik agar hidup kita dapat menuruti kehendak Tuhan, bukan kehendak atau keinginan diri kita sendiri, sehingga hidup kita yang singkat ini dapat memuliakan nama Tuhan. Wah, terima kasih untuk penjelasannya, Lausha. Ya. Sangat lengkap. Oh ya, kue coklatnya untung dikasih sekarang ya. Kalau pas doa puasa aku nggak bisa makan. Kenapa, Ben? Karena aku udah janji sama Lausha William selama aku doa puasa, aku tidak makan coklat. Shalom jemaat Gloria sekalian. Bersyukur tahun ini kita bisa berkesempatan mengadakan rangkaian acara doa puasa. Rangkaian doa puasa ini dengan tema From Suffering to Glory. Bisa diikuti oleh anak-anak sampai dewasa. Jangan lupa mengajak sanak keluarga, teman-teman, dan siapapun yang kita kenal. Biar lewat rangkaian doa puasa ini, setiap kita bisa menjadi murid Kristus yang berkemenangan. Kita juga bisa membagikan kasih Kristus pada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita terlibat secara aktif agar lewat tahun ini, rangkaian Paskah ini, kita boleh punya hidup yang berkemenangan dan Tuhan memberkati setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.